Ya. Oke, halo selamat pagi semuanya. Saya berada di Lampung sekarang di dusun apa Pak namanya? Dusun 7 Gunung Agung. Dusun 7 Gunung Agung. Desa Braja Desa Harjosari. Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selebah. Braja Selebah. Iya. Dan itu dekat dengan hutan lindung untuk gajah katanya. Kebetulan dusun kami artinya berbatasan dengan hutan Waikambas. Artinya kami berdampingan sekali dengan hutan Waikambas. Iya. Nama Bapak siapa? Saya diberi nama oleh orang tua saya, lahir tahun 67 tahun yang lalu. Artinya saya lahir tahun 1968. Kami diberi nama Nyoman Darme. Bentar, sampai di sini dulu saya cek. Ya. Jangan di dusun Gunung Agung. Ya, Desa Braja Harjosari. Harjosari, Kecamatan Braja Selebah, Braja Selebah, Lampung Timur. Saya bersama Bapak. Nama saya Bapak Nyoman Darme. Saya lahir 55 tahun yang lalu, yang bertepatan tinggal di Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur juga. Jadi Bapak lahir di desa ini? Saya lahir di desa ini. Tapi bapaknya Bapak asalnya dari? Orang tua saya berasal dari Pulau Dewata, khususnya di Provinsi Bali, Kabupatennya Klungkung, dan transmigrasi ke Lampung tahun 63 lalu. Hebat. Waktu zaman Soekarno ya? Zaman Soekarno Pak, waktu Belum itu zaman Soeharto, Soekarno. ya. Zaman Soekarno. Jadi ada yang dipindah ke sini karena selain masalah kemiskinan mungkin ya, tetapi lebih banyak karena Gunung Agung meletus. Iya, karena satu waktu itu negara Indonesia memang Pulau Bali kan boleh dikatakan pulau sudah penuh penduduk. Ya. Jadi pulau-pulau yang lain memerlukan transmigrasi. Jadi orang tua kami jatuh ke Provinsi Lampung. Tadinya mau ke Sulawesi dikirim, jadi karena kapal, untungnya ke Lampung sini. Jadi pecah-pecah, ada yang ke Kalimantan, Sulawesi. Ceritanya dulu berapa orang Pak yang ke Lampung awal-awal? Orang tua kami dulu ditransmigrasikan dalam satu desa di Bali, di Kabupaten Klungkung itu, berjumlah 65 tahun 63. Seluruhnya ke Lampung? Seluruhnya ke Lampung waktu itu. Yang ke Lampung khususnya, yang ke Lampung Timur khususnya. Tapi kan di Lampung itu banyak kan, terdiri dari Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan. Nah, itu semua mayoritas orang Bali transmigrasi datang ke Lampungnya. Pada saat itu ya. Iya, pada saat itu karena gejala Gunung Agung itu dan kemiskinan itulah yang jelas. Dan ketika itu orang tua Bapak bawa anak berapa? Waktu itu orang tua saya baru punya dua anak perempuan. Dua anak perempuan. Dibawa umur berapa? Dibawa waktu itu yang pertama dibawa umur 5 tahun, yang kedua baru umur kurang lebih 1,5 tahun dibawa ke Lampung. Jadi ceritanya katanya ya Pak ya, saya dengar-dengar dulu kampung ini dibebaskan dari hutan kan, dibersihkan. Sementara orang-orang transmigran ditaruh di barak katanya. Jadi dulu itu dari Pulau Bali, ceritanya dari Pulau Bali itu kan dinaikkan pakai nakoda, kapalnya namanya kapal Cokrowinoto Pak. Kapal haji terbesar dulu. Kapal haji terbesar dulu. Sekali. Nah, dibawa dari Pulau Bali, dibawa ke Lampung, mendaratnya di Merak sana Pak. Merak, yang sekarang jadi Lampung Selatan. Bukan. Lampung Selatan, Merak. Ya, Bakauni kan pelabuhan baru Pak. Pelabuhan lamanya itu di Merak namanya. Nah, itu turun, kemudian sampai di Lampung belum ada rumah Pak. Artinya pemerintah belum ada rumah. Makanya hutannya belum dibersihkan. Hutannya itu masih, jalannya itu pun baru dibikinkan bekas jalan kendaraan itu Pak. Itu dulu dibikinkan barak besar. Jadi di sana dikumpulkan, ditampung. Nah, sambil pemerintah itu masih bikinkan rumah. Jadi rumah dulu itu dibikinkan petakan rumah yang dindingnya pakai balok. Papan, terus atapnya juga papan yang dinamakan waktu itu dinding kayu meranti itu Pak, yang sekarang kayu damar itu. Bagus sekali. Itu kulitnya itu dipakai dinding rumah dulu. Itu namanya atapnya pakai itu namanya kletok dulu itu Pak. Kayu kletok namanya itu dulu. Sederhana sekali ya Pak. Sangat sederhana sekali waktu itu. Terus setiap orang diberi tanah
Waktu gratis? itu dikasih pemerintah jatah gratis itu per kakak dikasih 2 hektar Pak. 2 hektar, seperempat untuk tempat tinggal rumah, yang 75% jadi untuk perkebunan, yang 1 hektarnya itu untuk persawahan. Tapi tidak semulus yang sekarang ya. Jadi dulu itu kan pernah ada terjadi sebagian pulang ke Bali. Karena waktu tahun 67 itu terjadi paceklik Pak. Waktu Ya, itu ya, tahun 67 paceklik. Jadi yang punya masih sisa dana itu banyak yang pergi Pulang. Pak. Pulang Balik karena ke zaman Bali, itu kan nggak tahan. malar ya, nggak tahan dia tinggal di sini. Rangsum tersendat-sendat artinya Iya, waktu itu. langsung dari pemerintah. Iya, sendat. Jadi yang masih punya sisa-sisa uang pulang balik. tanahnya ditinggal Pak di Provinsi Lampung ya, karena Dan akhirnya Iya. ditukar ya. ya Murah-murah waktu ya, itu Pak, ya? pokoknya dijual semurah-murahnya, ada yang juga ditinggal begitu saja Pak, Iya, tanahnya nggak diurus. Iya tuh. Jadinya untung saja seperti bapak kami karena Tahan untungnya. saking nggak ada dana Pak untuk pergi ibarat Terpaksa bertahan. bertahan sehingga bertahan. Dan karena malaria juga Ya, karena waktu itu memang Banyak yang penyakitnya kan meninggal. banyak yang sistem mutaber zaman Iya, dulu kan luar muntaber, biasa. malaria. Perawatan kita nggak ada, jangan Nggak ada rumah sakit kesehatan. kesehatan nggak ada. Mantri Iya, aja nggak ada. Mantri itu ada, mantri cuman ya boleh dikatakan belum tentu 3 bulan sekali dia datang untuk Aduh, menengok. ya Allah. Karena saking keadaan. Itu berapa tahun dirangsum sama pemerintah? 2 tahun Pak. Dikasih bantuan untuk makan ramsum itu berupa beras, terus iya, lauk pauk seperti gereh itu. Bukan uang. Bukan Pak, dikasih itulah. Pokoknya makan Makan dikasih. dulu lah. Ya, makan selama Sambil 2 tahun. membersihkan ini ya. Ya karena berkat. Katanya saat itu kebun yang diserahkan sama orang-orang itu katanya masih banyak balok ya. Zaman itu orang membuka di pekarangan itu kayu itu hanya dibakar Pak. Padahal kayu itu kayu yang mahal Yang sekarang bagus ini. sekali. Bagus rajanya kayu. Dijual itu. nggak laku. Zaman itu jangankan kita mau tanam padi, mau tanam jagung, Iya. itu ya kerjaannya dibakar Pak itu. Ya Kayu Allah. yang kalau itu seandainya masih sampai sekarang, waduh. Eman-eman ya. Itu Harganya sudah mahal sekali. harga per kayu kubiknya. terbaik. Iya. Kadang itu kayu besar kan. Kayu besar yang Iya. satu plok gitu yang panjang 4 meter, medal bisa sampai 150 itu Pak dulu. Bisa dipecah sampai 45 kibik dapat per gelondong itu Pak dulu Pak. Itu ya kerjaannya hanya sekedar dibakar itu Pak dulu Pak. Iya, Keadaan iya, itu iya. untuk membuka lahan. Iya, Bapak lahir di sini, kemudian sekolahnya di mana Pak? Sekolahnya saya juga di sini. Saya dulu SD dekat sini. SD di pasar sini dekat Ya, yang dekat. sekarang menjadi sentralnya kecamatan dulu. Iya, iya. Sekarang dulu itu desa betul ya, sekolahnya masih bergeribikkan Iya. papan tipis-tipis itu Pak, sekolah untung Ya, saja. yang sederhana sekali. Iya, zaman itu ya tahu sendiri cari guru negeri aja nggak ada Pak waktu itu ya. SMP. Sukarela ya. SMP. SD-nya terus SMP-nya di Di sini mana? juga ada Pak. Oh, ada, sudah ada ya. Sudah ada SMP-nya. Tahun berapa Pak SMP Pak? Saya SMP itu tahun 84. Dapat 84 saya udah SMA, kemudian 87 saya tamat ke SMA. SMA-nya udah negeri saya. Oh, tamat. Ya, saya Di mana selesai. itu? Kurang lebih di Wajepara. Oh, Jepara. Oke, Kurang oke, lebih oke. sekitar 10 kilo dari sini, Pak. Ah. Itu SMA. Naik pertama. motor sudah. Itu sepeda dulu, Pak. Naik sepeda dulu. Masih. Sekarang naik motor Ya, sekarang anak-anak SD saja sudah mulai naik motor sekarang untuk sekolah. Sudah kemajuan zaman, sudah ya berkat kami lah. Makanya Saya panggil Bapak Pak siapa? Pak Nyoman. Pak Nyoman iya. ini ketemu saya tahun ini 2023 Iya, pada bulan Juli. Juli ya, Juli. Tapi yang saya kagum adalah rumahnya besar sekali. Besar sekali rumahnya, kaya ini Bapak. Dari mana itu Pak uangnya Pak? Sebenarnya sih nggak kaya sebenarnya Iya. ya, karena Mbah Lampung, artinya leluhur Lampung, Iya. yang kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas Iya. berkat rezeki dia memberikan kami kehidupan sehingga kami bisa menabung, kami bisa membuat istana sekecil inilah artinya. Terima kasih benar. Ini besar banget Pak. Masalah dananya ya kami sedikit-sedikit kami menabung Pak, kami sedikit-sedikit menabung Luar biasa. Pak. karena ya tercapailah. Sekarang kami sudah punya, kalau kami bilang istana kecil Pak. Makanya Dan Bapak katanya memahat sendiri. ini mertua kami yang tukang mertua, pahat. iya. Ya, yang memahat ini. Kalau Bapak tidak bisa pahat. Enggak, kami nggak bisa Oh, mahat sama saya sekali. pikir. Kami nggak bisa memahat. Kalau yang itu beli itu Enggak, dipahat juga. Semua dipahat. oleh mertua. Iya, ini bapaknya, ini bapak yang tukang itu semprot untuk Oh. pelukisnya itu, bapaknya itu yang tukang ukirnya. Iya, iya, Masih iya. mertua saya. Oh iya. Masih mertua ya. Luar Nah, masih biasa ya. mertua, Jadi keterampilan dari mana? Dari Bali. Dia dari Bali.
Dari Bali memang dia, sudah bisa ya dari Bali dia sudah bisa, artinya di Lampung dikembangkan lagi. Jadi artinya uniknya dusun Gunung Agung ini dinamakan Gunung Agung karena pindahan dari Gunung Agung. Kedua kali 100% orang Bali. Di sini. Dusunnya 100%, maksud saya. ya di sini kurang lebih sekitar 140 kakak Pak. Dan seluruhnya Iya orang Bali. 140. dulu ada orang Muslim ada kan di sini? Ini mayoritas kita dikelilingi orang Muslim Pak. Iya. Tetapi enggak, tanah ini katanya. Ya ini tadinya. Dibeli dari orang. Ya ini tadinya tanahnya orang Muslim karena orang Muslim dia tidak mau bersandingan dengan orang Bali, katanya dekat babi, dia bergeser, jadinya tanahnya dijual ya. Kalau anjing biasa Pak, kalau babi itu yang. Tapi sebenarnya bukan babi Pak, yang dia kuat itu hidup di sendiri, karena untuk selamatan. Iya, karena itulah lingkungan. Ini untuk pengajian jauh kan. Untuk lingkungannya dia itu karena. Bukan masalah itu aja, saya kira masalah komunitas. Iya, artinya dari penduduk di sini kolaborasi antara Muslim sama orang Hindu itu sangat bagus sekali Pak. Hubungannya bagus sekali, nggak pernah konflik sama sekali. Kita kayak bersaudara. Karena di dusun kami ini di Kecamatan Braja Selebah ini asli penduduk datang semua. Pribuminya boleh katakan hampir tidak ada di sini daerah Kecamatan Braja Selebah. Tetapi pernah konflik juga tahun Pak. Ya, bukan di sini. Kalau konflik, kalau daerah kita di sini nggak pernah. Nggak pernah. Kami yang tidak pernah ada di Kalianda ya. Ya di Lampung Selatan itu kurang lebih tahun berapa kami lupa ingat ya. Ya sekitar 2016-an itulah. Dan parah gitu kan. Waktu itu parah Pak. Waktu itu terjadi. Dan Bapak dikirim ke sana kan? Waktu itu kami karena kami bukan Parisade, kami ketua Forum Pembauran Pak. Pembauran kebangsaan dari Kabupaten Lampung Timur, kami suku Balinya ya. Bagian itu. Ketua atau apa? Ya kami ketua suku Balinya. Kami di Lampung Timur mewakili suku Bali waktu itu. Akhirnya datang ke sana ya. Datang ke sana, kita artinya apa duduk masalahnya ya karena kesalahpahaman waktu itu Pak. Kesalahpahaman. Betul. Dan provokasi. Provokasi masyarakatnya. Sampai saya dengar katanya masjidnya dibakar bukan oleh orang Bali. Iya, itulah makanya dibakar sendiri oleh orang Lampung. Kemudian supaya terprovokasi semua orang Jawa, orang Islam. Di Lampung ini sangat mudah orang terprovokasi kepada pribumi Pak. Karena gimana? Mudah sekali, bahkan sangat mudah. Nah, untung saja sekarang semenjak dipegang Pak Jokowi ini termasuk boleh dikatakan luar biasa Pak Jokowi. Dibikin organisasi pemersatu antara suku-suku yang ada di Lampung ini dijadikan satu, makanya sering diadakan kolaborasi. Nah sekarang anak-anak sudah pengertiannya sudah tinggi, bahkan boleh dikatakan sama sekali di Lampung sudah tidak ada konflik masalah suku sekarang Pak. Di Lampung sama sekali sudah tidak ada konflik masalah suku. Kalau sama manusia tidak ada konflik, tapi sama gajah ada ya. Tahun 2000 termasuk 2006, 2007, 2008 sebelum dirikan Heru ini tiap hari konflik ya. Kami setiap hari Pak, hari berantem dengan gajah. Berantem dengan gajah. Apa betul Pak pernah gajah masuk kampung kemudian digiring ke kecamatan? Kami dulu itu pernah Bapak Pak. Kami sponsornya yang menjaga, makanya sampai dibikinkan kanal itu. Ketemu di mana dulu gajahnya? Gajah itu masuk kampung Pak. Nah, sini, masuk ke kampung, masuknya di kampung Braja Indah namanya Pak, sebelah dengan kita. Di sana digiring ke pasar, nggak mau masuk. Akhirnya gajah itu berapa banyak gajah? Itu kalau nggak salah waktu itu sekitar 15 ekor. Ya Allah. Gajah itu kami tahan di kampung. Kami perjanjian dengan bupati. Kalau tidak mau dibikinkan kanal untuk penyekat gajah biar nggak keluar, gajah itu kami masuk hutan. Akhirnya difasilitasi dengan bupati, dibikinkanlah kanal Pak. Artinya di kanal. Kemudian dari pemerintah kalau nggak salah Australia Pak, dari Jerman bantuan untuk membuat Heru ini. Heru itu singkatan dari Elephant Rescue Unit. Ya. Jadi unit untuk menyelamatkan gajah. Caranya dengan memanfaatkan gajah yang jinak untuk mengusir gajah liar. Ya, itulah makanya itu dibikin di sebelah kebun kami sekarang. Ada 4 unit itu Pak, yang salah satunya itu. Ya, di Tegalyoso 1, terus di Margayu 1, di Bungur 1, terus di Braja Harjosari 1 Pak. Dan itu katanya tempat Heru sekarang itu asramanya itu dulu kampung ya Pak ya? Iya.
Dulu dikeluarkan. asramanya Gajah sekarang yang dibikin Heru 4 ini, dulu itu kampung Pak. Di sana terdiri dari 4 kampung. Yang namanya kampung itu tahun 80 dipindah. Ada orang Bali di situ? Banyak Pak. Makanya di sana ada namanya kampungnya Kampung Kapi, Lapangan Gajah, Sidodadi, Karangsari. Sebelum ada pemekaran hutan pelindung. Ya, sebelum dibikin hutan Waikambas. Waktu itu penduduk itu entah datangnya dari mana, itu bukan transmigrasi Pak. Yang 4 desa itu, pokoknya datang sendiri ngebuka di sana, jadikan desa. Makanya dia di sana dulu tidak ada sistem, makanya tahun 80 karena itu mau dipakai reboisasi hutan Waikambas, masyarakatnya dipindahlah ke Lampung Utara sana. Dikasih ganti untung. Dikasih untung, dikasih tanah di sana, artinya dikasih, malah sekarang penduduknya yang asalnya dari sini Trami ke sana jadi jutawan semua Pak. Wow. Karena di sana tanahnya lebar-lebar, di daerah Lampung Utara Pak. Daerah seperti daerah Tulang Bawang, Masuji, terus di daerah Sepoyono, itu sekarang semenjak dipakai kebun sawit, kebun karet Pak. Masyarakatnya sekarang kaya raya. Waduh, udah kaya raya. Ada orang Bali yang kaya raya juga. Banyak Pak, yang namanya itu memecah sekarang di sana udah termasuk. Iya. Jadi kemudian Bapak ya, saya minta maaf ini harus bertanya. Membangun rumah ini mesti jutaan. Itu penghasilan dari mana Pak? Mohon maaf saya. Mohon maaf. Saya bisa bangun rumah sekecil ini artinya ya berkat saya diberi rezeki, kekuatan, saya nanam sawit Pak. Dengan menanam padi jadinya. Jatahnya pemerintah itu? Ya, jatahnya pemerintah itu, dan sebagian saya beli Pak. Kalau jatah pemerintah kan cuma 2 hektar Pak. Iya betul. Jadi saya sekarang nanam sawit berapa hektar? Saya beli ya tidak banyak Pak, cukup lah artinya. Kami tidak bisa mengatakan berapa Pak, cukup lah artinya. Cukup lah. Karena kekuatan kami punya seorang istri, dia pinter nabung Pak. Wah gila itu. Sehingga Ibu itu bukan hanya pinter nabung, tapi pinter kerja. Ya dia rajin tiap hari nabung. bawa motor kemana-mana. Ya, jadi hebat itu orang. Kami bisalah bikin rumah sesederhana ini. Sudah terima kasih benar. Yang tadinya bapak kami di Bali itu boleh dikatakan atapnya dari jerami, sekarang sudah bisa pakai bawah reng, ya artinya. Jadi rumah bapak yang jatahnya sekarang dipakai untuk kandang ayam. Ya, yang di barat dulu rumah jatah transmigrasi ini kami. Rumah ini baru beli. Ya, ini kami dari beli. Orang Muslim yang dari orang tidak Muslim. kerasan, bukan diusir. Ya, tidak kerasan. Tidak kerasan karena dia mau pindah mendekati kelompoknya, artinya biar dia bersua lebih dekat dengan tetangganya. Di sini kan tetangganya Bali Pak, jadi dia kurang untuk gitu. Kalau selamatan, ya selamatan nggak ada yang datang, artinya jauh. Makanya dia pindah, tanahnya kami yang dikasih. Luar biasa ya. Tahun berapa Pak? Ini kurang lebih sekitar tahun 2000-an kami beli Pak ini, tahun 2000 ini. Dan sekarang Bapak punya anak udah sukses, kecuali Bagus belum? Ya, kami dikaruniai anak-anak. Yang pertama di mana Pak? Anak kami yang pertama selesai dari Universitas Keperawatan dan sekarang dia dapat tugas di rumah sakit di Jepang Pak. Wow. Di Jepang. Mahal, itu yang pertama. Terus yang nomor 2 selesai dari Universitas Lampung, dia sekarang jadi guru SMA di Lampung Tengah, jurusan Bahasa Indonesia Pak. Wow. Yang ketiga? Yang ketiga anak kami kuliah di keperawatan, sekarang bekerja di Rumah Sakit Budi Medika di Bandar Lampung. Wow. Semuanya udah mandiri. Iya, terus kami yang sampai burungnya dikasihkan. Iya. Nah, yang ini burung mahal itu 7 juta burung. Itu katanya 7 juta ya, murai batu itu katanya 7 juta. Sekali. Dan Bapak ini hobinya sama dengan saya juga. Ini burung perkutut. Ada yang katuranggan. Katuranggan kita punya tepung. Tepung itu ya. Bapak percaya memberi rezeki. Iya, itu. Titipan itu Pak, burung titipan. Pernah mau dijual katanya ya? Itu karena suaranya saya nggak seneng. Iya, mau dijual. Malam saya udah rencana besok pagi mau saya lepas. Kalau nggak mau orang beli, mau saya lepas. Lepas saja. Terus saya didatangin, ya artinya disuruh ngasih makan aja. Nggak boleh dijual, nggak boleh di mana-mana, kan pokoknya dipelihara. Itulah, terima kasih. Dan yang satunya perkututnya unik juga karena masuk apa? Dapur. Ya, yang itu anak saya waktu tahun masih SMA saya bongkar dapur, dia masuk dapur malam itu, terus tangkap anak saya, masih sampai sekarang. Itu namanya Majapahitan itu katanya. Ya, Majapahitan lokal Majapahitan. Itu bagus suaranya. Iya, suaranya lumayan lah termasuk. Iya. Artinya luar biasa Pak. Jadi Bapak sudah sukses di sini.
Artinya ya kami ya berkat leluhur Lampung Pak. Iya, Artinya iya. sampai hari ini kami bisa diberikan, kami minta Iya. sesuap nasi dengan Mbah. Kalau nggak ada orang Lampung yang membuka daerah ini, juga nggak mungkin kami ada di sini. Ya, makanya tetap di Bali. ya, andainya kami tetap di Bali, kami nggak tahu lah. Entah kami ada, entah kami nggak ada, karena bapak kami waktu itu betul-betul di Pulau Bali itu sangat-sangat di bawah garis kemiskinan, Pak. Iya. Makanya kami Memang sangat bersyukur. saat itu ya 60-an. Ya makanya Bukan kami hanya di Bali, Pak, di Jawa banyak Iya. yang miskin juga. Makanya kami bisa ke Lampung ini, Iya, kami iya. bersyukur kepada Mbah Rezeki Leluhur Lampung. Iya, Sampai rumah kami, atasnya pun kami pakai siger Lampung, Pak. Artinya Iya. kami mengucapkan terima kasih atas rezeki yang dia berikan kepada kami sekeluarga. Tidak ada kata lain yang kami bisa kami ucapkan, Bersyukur hanya itu, saja. Pak. Bersyukur saja artinya. Mungkin ada himbauan orang Bali yang maaf ya, mungkin masih belum berhasil di Bali. Pariwisata memang tinggi, Iya, tapi hanya orang-orang tertentu yang dapat untungnya. Banyak yang belum dapat untung. iya. Dihimbau untuk datang, tidak harus ke Lampung, Iya. mana-mana ya, transmigran lokal ya, Iya, transmigran Kak. mandiri. Iya, kami sarankan berani, kepada saudara-saudara kami yang ada di Pulau Bali khususnya, yang apabila masih kehidupannya masih pas-pasan, Iya. mumpung di daerah luar Pulau Bali sekarang sudah banyak untuk mencari kehidupan. Ayolah kita datang Iya. atau pindahlah, bertransmigrasilah ke daerah-daerah bukaan baru. Iya. Karena di seluruh Indonesia tidak apa adanya seperti cerita di Bali, hutan. Sekarang sudah Jadi kota. Bali di mana-mana sudah kota sekarang, artinya sudah Dan orang Bali di sini fasilitas makmur semua, saya Iya. lihat ya rumahnya gila. Bu. fasilitas di Mobilnya ada Pajero. sini. Ya, rata-rata masyarakat Rata-rata. pendatang yang sekarang Dan, ditransmigrasikan iya. termasuk sudah hidupnya Luar biasa. sudah berterima kasih udah Dan- daripada yang dulu. Dulu Bapak 90-an kalau ke Bali naik mobil Iya, saya dulu. sampai punya rental. Iya, saya dulu artinya saya ngerental ke Bali, bawa mobil sendiri. Saya Iya, dulu iya. sampai Ke Denpasar. ke Ya. Denpasar tuh. Berapa hari itu? Dulu Bisa saya itu berhari-hari, bisa ya? 2 hari 2 malam saya Iya, mengendari karena kendaraan belum ada di Bali. tol. Ya, belum ada tol. Kalau sekarang Sekarang udah katanya 1 sudah hari sampai bisa Banyuwangi. 24 jam, bisa 36 jam sudah di Pulau Bali katanya sekarang. Tapi Bahkan sekarang nggak pernah naik mobil. nggak pernah naik mobil sekarang. Udah nggak kuat, Pak. Naik Udah jauh. apa? Naik lift. Pesawat. Naik lift sekarang ke Bali. Luar biasa Artinya, Bapak ya. iya, Jadi saya iya. suka cerita Bapak ini. Iya. Cerita sukses transmigrasi. Iya. Banyak artinya, orang yang takut bertransmigrasi. ya itulah. Dan di sini kelompok muslimnya di luar sini banyak. Ada yang dari Banyuwangi, dari mana? Mayoritas Pak banyak. Saya ketemu orang Banyuwangi banyak sekali. Sundanya banyak. Ini mayoritas orang dari Banyuwangi, Pak. Oh, dari iya? dari Yang Tegal, sebelah ini. dari Tegal Delimo, Tegal Delimo, Glenmore. Glenmore itu semua ini hampir orang Bahkan orang dari Pak Ada kemarin yang bawa perahu itu berasal dari Ponorogo, bukan Glenmore. Glenmore ya. Dia Iya. lahirnya di mana itu? Pokoknya Lahirnya di Punggur dia. Ya, Ya, lahirnya di Punggur luar dia. biasa itu. Ya, dia termasuk sekarang menjadi ketua kelompok pariwisata Pariwisata Pecari Indonesia. si Mas Ada itu. Luar biasa. Iya. Dan sekarang kami ini membawa, sebenarnya ke sini membawa 9 orang mahasiswa Ya, dan 3 dosen bersama anaknya untuk meneliti tentang bagaimana orang desa di Baverjun bisa bersatu untuk mencegah supaya Ruiton tidak rusak. biar tidak Jujah terjadi gajah konflik, supaya tidak keluar, tidak jadi konflik. tidak Ya. konflik antar gajah dan manusia. Dan alhamdulillah berhasil ya Pak ya. Berhasil. Sangat semenjak Ya. inilah semenjak sekarang dipimpin oleh bupati yang betul-betul baru ini, ya. memikirkan kesejahteraan rakyat. Artinya gajah sudah dibikinkan Heru. Kami berterima kasih Ya. dengan bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah demi untuk menghalau gajah. Supaya masuk Karena dulu dalam- kami sudah pernah berpikir begini, Pak, lebih baik kami hidup di bawah gunung berapi daripada daripada dekat hutan gajah. Karena dia kalau gunung berapi kalau sekali dia meletus, dia kan lahan Jelas. kami bisa untuk beratus tahun bisa kesuburannya. subur, ya. Tapi kalau kita konflik dengan gajah, aduh, tiap tidak- hari berantem. tidak Nanam sekarang besok habis gitu. nyawa yang jadi taruhannya, Pak. Waktu itu nyawa yang jadi taruhannya. Karena gajah bisa ngamuk kan? Bisa ngamuk, iya, gajah yang jadi turun. Ada yang meninggal katanya. Banyak, Pak. Kalau yang begitu banyak ya, mungkin karena dia saking
Baik manusianya maupun gajahnya. Gajahnya yang banyak yang juga yang meninggal ya karena ditembak aja sama diracun, ditembak ya bagaimana caranya ya namanya hama loh Pak. Iya, ya hama. Ya, Itu. kasihan. Waktu nah sekarang semenjak sekarang kita berdampingan dengan gajah, dibikinkan artinya heru, artinya kita malah senang sekali Pak. Ya. Artinya orang-orang desa ini dijadikan desa wisata desa, sudah ada peternakan sudah ada peternakan lebah, dikasih peternakan kambing. Artinya sudah masyarakatnya sudah diketok, dibangun untuk daya pikirnya maju Pak. Supaya tidak merusak hutan. Sudah tidak usah mencari makan ke hutan. Tadinya kan masuk hutan Pak semua Pak. Bahkan katanya suka membakar hutan. Iya, kalau misalnya ya kalau kita masuk ke hutan lebat ya satu-satunya kita bakar hutan itu Pak. Aja dulu tahun. Setelah itu banyak rumput alang-alang dan banyak babi hutan atau kijang masuk, dan itu ditembak, diburu. Itulah diburu itu. Ya kita cari kehidupan ke dalam hutan itu kan seperti cari ikan di dalam itu. Ya yang menghalangi kita masuk hutan ya kita musnahkan. Iya. Seperti hutannya terlalu lebat ya kita bakar dulu biar kita mudah untuk memasuk ke dalam. Bapak pernah mengalami itu? Belum. Saya artinya tidak pernah mencari ke sana karena nggak kerjaan saya, tapi kalau sebagian masyarakat penyangga mayoritas cari makannya dari sana Pak. Karena di dalam hutan kan ada tumbuhan kopi, kelapa, macam-macam. Iya. Baiklah Pak, sementara itu dulu. Nanti saya tunjukkan itu rumah Bapak yang indah ini dengan puranya, pura apa namanya, pura rumah. Ya pura rumah ini pura namanya Sanggah Pura namanya. Dan ciri khas dari di Lampung orang Bali mengecat ukirannya. Kalau di Bali kan dibiarkan. Ya dibiarkan kalau batu. Karena batu. Kalau di sini kan cor. Ya kalau di sini semua serba cor Pak. Ya, makanya lebih indah pakai ini. Ya makanya. Dan Bapak bangun itu apa? Simbol Lampung. Iya. Karena merasa terima kasih dengan Lampung, makanya kami bangunan kami bersimbolkan Sigar Lampung, artinya kami menjunjung leluhur kami. Kita akhiri Pak. Iya, kita akhiri. Sama penonton. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih karena menonton konten kami. Dan kami mudah-mudahan menjadi inspirasi, terutama orang Bali. Iya, jadi inspirasi. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Sudah bagus kelihatan. Di sebelah utara. Di sebelah utara harus dapur. Nah, ini ada bangunan yang baru dibangun ini Pak. Ini apa ini namanya Balai Dangin Pak. Balai Dangin itu untuk apa? Itu khusus untuk balai saji, untuk upacara Hindu. Kalau kita potong gigi, ngaben, ini tempatnya Pak. Ini khusus tempatnya di timur ini. Bukan gudang ya? Bukan. Kalau yang sebelahnya itu apa? Itu nanti tempat gudang untuk sesaji. Kalau kita bikin sesaji, mobil di belakang. Nah, itu garansi di sana. Garasi di sana. Ya, di belakang garasinya di belakang. Dan Bapak menanam ini ya, apa jeruk? Ya. Di sana lebih tanahnya ditanami jeruk banyak sekali. Nah, ini ada kelapa. Ada kelapa. Ini untuk. Dan jeruk ini luar biasa karena kalau bahasa Islamnya untuk sedekah. Sedekah. Kami tanam jeruk ini untuk sedekah. Jadi kalau Bapak ini ada yang pengen menikmati jeruk, datanglah ke tempat kami. Kami punya pohon jeruk BW. Gratis. Silakan. Dan itu manis pasti. Manis sekali BW itu, manis sekali. Luar biasanya ini Bapak. Kesimpulannya. Karena bersyukur telah berhasil. Makanya itulah. Makanya yang kami katakan tadi, di atas kami pasang Sigar Lampung Pak. Itu Pak di atas rumah itu Sigar Lampungnya. Yang di sana itu ya. Itu Sigar Lampungnya. Itulah leluhur punya daerah Lampung Pak. Makanya selalu kanan kiri itu harus sikat kepala ya. Itu laki-lakinya. Kalau yang tengah itu Sigar perempuannya bertandakan. Itulah aslinya dari leluhur kami yang memberikan kami rezeki bisa hidup berdampingan di Lampung ini. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak. Saya terima kasih banyak pada Pak Nyuman Arsah yang sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana suksesnya orang Bali di Lampung. Ya, terima kasih. Berkat yang kuasa kami sampai hari ini bisa menikmati yang setelah perjalanan jauh dari Pulau Dewata orang tua kami, sekarang kami di sini bisa menikmati. Sudah menjadi orang kaya. Sebenarnya bukan orang kaya Pak, artinya mampu. Sekedar cukup untuk makan Pak, artinya. Kami tidak pernah merasa karena di atas langit masih ada langit Pak. Artinya, terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Makasih banyak ya. Oke. Luar biasa Bapak. Saya sedang house tour atau tour rumah
rumah dari Pak Nyoman Dharma. Coba lihat di sana itu ada pura rumah. Di Bali disebut apa, Pak? Sanggah. Sanggah. Ya, sanggah rumah. Sanggah rumah. Ya, Jadi kalau di rumah namanya sanggah, kalau di perkumpulan adat namanya pura. Nah, ini namanya sanggah karena milik pribadi namanya sanggah. Iya. Dan itu kiranya cantik sekali. Siapa yang mengukir itu, Pak? Ini yang mengukir, ini termasuk ini yang tukang pasangnya, Pak. Oh iya. Tapi yang mengukir? Yang mengukir itu Pak Ketut Dunia. Ada orangnya? Di rumah. Oh, di rumah ya. Ya, Pak Ketut Dunia. Dia Dan orang dari Bali? Ya, dia tapi tidak lahir di sini. Tidak, dia dari Bali, Kecamatan Tabanan dia, Pak. Di Kecamatan Tabanan. Kita masuk rumahnya beliau dan ini namanya angkul-angkul, Pak. Angkul-angkul atau gerbang ya? Ya, gerbang rumah. Kalau orang Bali ini namanya angkul-angkul, Pak. Belum dicat tapi bagus sekali. Mulai dibangun, artinya kita lihat mulai dibangun ke dalam, baru dibangun. Namanya angkul-angkul rumah. Kita lihat di dalam. Wow, ini dari sana, ini sanggah tadi kelihatan. Ini lagi proses bangunan. Nah, saya tinggal di sana, rumah homestay. Itu homestay-nya, Pak. Homestay yang paling indah, menurut saya. Itu tempat penginapan. Sering kemana-mana, tapi ini karena desa wisata menyiapkan homestay. Dan luar biasa, Pak. Di dalamnya bagus sekali, saya suka. Ya, cuman panas saja karena apa? Karena jendelanya harus ditutup. Belum dibuka. Nanti gampang lah. Kalau dibuka enak. Iya. Ini rumahnya Pak Nyoman. Lihat, Nyoman Harsa. Kayak istana. Iya, kalau hitungan bangunannya yang homestay itu termasuk Balai Dauh, Pak, namanya. Oh, Balai Dauh. Bangunan Balai Dauh. Balai Dauh itu fungsinya kalau berdasarkan orang Bali tempat untuk minap, Pak. Oh. Kalau ada tamu minap datang, dia minap di sana. Iya. Nah, ini yang sebelah ini, yang ke depan ini, Pak. Ya. Yang ini yang besar ini yang ada simbolnya Arya Kanuruhan. Iya. Itu ada tangkas Kuryagung, itu Arya Kanuruhan. Ya. Ini Balai Meten namanya. Oh. Balai Daje, rumah Meten. Ini tuan rumahnya tidur di sana, Pak. Oh. Itu tempat tuan rumahnya tidur di sana. Iya. Itu Balai Meten itu. Rumah utama. Rumah utama itu Balai Meten. Nah, yang sebelah kiri ini, Pak, sebelah homestay sebelah kiri ini. Iya. Yang ini, Pak, yang ini. Iya, ini dapur. Nah, ini dapur. Dapurnya di muka, ini aneh. Dapurnya di depan karena letaknya harus di selatan, Pak. Kalau Brahma berdasarkan Bali, Betul. itu letaknya di selatan, Pak. Itu tidak boleh